Pendidikan. Di episode podcast kali ini bersama aku Nikita Yulia Rahman dan aku Nadia Alpian. Nah, pada episode podcast Duta Pendidikan yang pertama ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa nih. Yaitu ada Miss Fioni Safitri SPD MPD selaku dosen dari Universitas Riau. Boleh dong Miss, perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, thank you Nadia, thank you Niki. Perkenalkan nama saya Fioni Safitra. Biasanya anak-anak manggilnya Miss Vio ya. Oke. Miss Vio. Jadi kebetulan mengajar di FKIP Universitas Riau. Jadi kebetulan jadi narasumber pertama nih ya. Iya. Luar Ya biasa. benar banget. Beban mental nih kayaknya. Tapi tetap harus semangat karena kita akan mengulik tema yang sangat spesial nih. Temanya apa nih Kak? Ya, ini temanya efektivitas kurikulum merdeka bagi pendidikan di ruang lingkup universitas. Nah benar banget, karena sekarang kurikulum merdeka kan lagi hype-hype-nya nih. Nah kita akan tanya-tanya ke narasumber kita yang sangat hebat hari ini mengenai pendidikan di era kurikulum merdeka. Menurut Miss Vio nih, apa sih arti pendidikan di era sekarang? Oke, seperti yang kita tahu bahwa di zaman sekarang ini pendidikan itu sudah sangat penting ya. Kalau kita bandingkan dengan zaman-zaman dulu, pendidikan itu mungkin dianggap sesuatu yang mahal. Tapi kalau misalnya sekarang pendidikan itu sudah dikatakan wajib. Dilihat dari banyaknya tamatan S1 yang langsung melanjutkan kepada S2. Kalau di zaman Miss dulu, itu untuk lanjut S2 harus ada tahap-tahapnya, kerja dulu atau misalnya ikut beasiswa dan segala macam. Tapi kalau misalnya dilihat dari sekarang, tamat S1 hari ini, besoknya kadang udah daftar S2. Artinya pendidikan sekarang sudah dianggap kebutuhan yang wajib ya. Gitu. Jadi memang ditambah lagi dengan kurikulum merdeka yang membantu mereka tidak hanya belajar di sekolah ataupun di lingkungan kampus saja, mereka bisa langsung terjun ke dunia usaha dan juga dunia industri gitu. Jadi kesimpulannya berarti akses pendidikan di Indonesia saat ini tuh udah sangat mumpuni sehingga tamatan S1 itu bisa melanjutkan S2 dengan cara mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya ya. Benar Miss? sekali. Wah semakin efektif ya Kak, maksudnya pendidikan di era sekarang itu lebih dipermudah ya Bu ya. Jadi kita lebih gampang untuk melanjutkan pendidikan. Nah sekarang kan kita berbicara mengenai kurikulum merdeka. Menurut Miss sendiri gimana sih kurikulum merdeka yang telah ditetapkan oleh kementerian sekarang Miss? Oke, program kurikulum merdeka yang sudah diterapkan oleh Mas Menteri kita itu sudah sangat bagus, di mana mahasiswa atau tidak hanya mahasiswa ya, di mana pelajar yang ada di Indonesia itu sudah diminta untuk bisa belajar tidak hanya secara teori tapi juga langsung terjun ke lapangan. Jadi dalam kurikulum merdeka tersebut ada beberapa program. Yang pertama, apa aja tuh Miss? Yang pertama itu ada yang namanya magang bersertifikat. Jadi mereka bisa terjun langsung ke dalam suatu perusahaan di mana nanti mereka dikasih sertifikat yang nantinya bisa dikonversikan ke mata kuliah. Selanjutnya ada juga namanya KKN tematik. Jadi mahasiswa itu turun ke lapangan membangun desa bersama-sama masyarakat sehingga bisa dikonversikan juga ke mata kuliah. Selanjutnya ada namanya MSIB tadi yang tadi. Okay. Yang selanjutnya PMM bukan Miss? Oh iya, pertukaran mahasiswa. Kampus mengajar. Kemudian ada lagi namanya proyek kemanusiaan. Ada lagi namanya ada berapa sih? Ada 8 ya. Kita ulang ya. Boleh Miss. Yang pertama ada KKN tematik, yang kedua ada PMM, yang ketiga ada kampus mengajar, yang keempat itu ada MSIB atau magang, yang kelima itu ada oh ya Miss, ada Wirausaha Merdeka. Oh iya, Wirausaha Merdeka. Saking banyaknya lupa ya. Nah, dari program-program tersebut ada yang langsung diordinir oleh kementerian, ada yang langsung diordinir oleh fakultas. Nah, seperti itu. Jadi banyak program. Kalau misalnya diserahkan kepada fakultas semua, mungkin nggak akan terkoordinir dengan baik ya. Benar banget. Berarti program itu dibuat agar para mahasiswa ini dituntut untuk merdeka belajar. Jadi dia bisa memilih beberapa program sesuai dengan basic dan kemampuannya ya Miss. Benar sekali. Jadi mahasiswa itu diberi kesempatan mereka boleh mengikuti 2 program MBKM selama mereka mengikuti kuliah. Di mana masing-masing program tersebut bisa dikonversi dari 10 sampai 24 SKS per
kegiatannya. Jadi misalnya nih Niki lagi suka-sukanya mengajar, langsung terjun gitu kan. Nah jadi mungkin Niki bisa ikut kegiatan kampus mengajar. Atau mungkin misalnya Indah mau suka bikin usaha, jadi nggak mau lah kuliah di kampus, maunya bikin usaha aja. Nah itu bisa kita konversikan ke mata kuliah gitu. Nah ini Miss, jadi kami ada mengusut juga sebuah isu dari mahasiswa juga. Kan di Universitas Riau ini terutama ada ribuan mahasiswa nih, namun tidak semua yang bisa merasakan juga program-program dari kampus mengajar kayak PMM dan lain sebagainya. Jadi 90% dari mahasiswa itu merasa bahwa kurikulum Merdeka ini tidak ada dampaknya gitu untuk mereka yang tidak mengikuti. Nah itu gimana tuh Miss solusinya? Apa memang sebenarnya program-program ini diwajibkan atau hanya bagi yang berkeinginan saja gitu? Oke, jadi dengan adanya program ini sebenarnya juga sudah berkaitan dengan IKU yang akan dicapai oleh perguruan tinggi. Seharusnya program-program MBKM itu bukan wajib sih, harus, tapi ditekankan untuk seluruh mahasiswa. Artinya mereka itu diperkenankan untuk mengikuti program-program MBKM tersebut, tapi tidak diwajibkan untuk program A misalnya, tapi mereka boleh memilih sesuai dengan keinginan. Kalau misal ditanya apakah mereka yang tidak mengikuti program MBKM apakah mendapatkan manfaat, tentunya tidak, ya kan, mereka seperti kuliah seperti biasa dengan materi ketemu di kampus, dikasih tugas dan segala macam. Sementara teman-teman yang mengikuti program MBKM itu mereka langsung terjun. Jadi mereka bisa mengetahui kira-kira permasalahan di lapangan apa. Karena kan di teori sama di prakteknya itu kan sedikit berbeda gitu. Jadi kalau misal ditanya apakah program ini memiliki manfaat untuk teman-teman yang tidak mengikuti, mungkin belum, karena mereka tidak langsung terjun kan, karena hanya sekedar teori. Tapi kalau untuk teman-teman yang ikut terjun langsung ke lapangan itu sangat-sangat bermanfaat gitu. Jadi kesimpulannya itu Merdeka Belajar itu berarti kebebasan memilih ya Miss? Benar sekali. Jadi tergantung kalian, misalnya kalian lebih suka aku mau nih keluar kampus, nyobain kuliah di kampus lain, gimana? Ikutin program PMM. Atau misalnya kayak tadi aku mau kuliah ini dengan membantu kira-kira ada masalah kemanusiaan yang ada di daerahnya, ikutlah proyek kemanusiaan seperti itu. Oh ya Miss, kan tadi masih berhubungan nih dengan pertanyaan Nadia. Banyak nih teman-teman Niki yang kayak males deh ikut program kementerian kayak Kampus Merdeka karena malas banget ngurusnya atau enggak kurang sosialisasinya. Nah menurut Miss gimana sih menghadapi mahasiswa yang kayak sebenarnya pemerintah udah menyiapkan nih programnya secara bagus, tapi mereka kayak males deh ngurus berkasnya, ribet ini itu. Nah gimana sih Miss? Oke, kalau misalnya ditanya solusinya ya, tips and triknya. Pertama memang kita sebagai mahasiswa kan udah mulai dewasa nih. Kita memang harus aktif dalam mencari informasi. Karena kan kita juga udah ada literasi ya. Nggak boleh kita yang nih ada ini, tapi kita yang mencarinya. Nah kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya menunggu, bisa saja informasi itu datangnya dadakan. Sehingga kalau misalnya pas dadakan, ngurus administrasi yang kata Niki tadi susah, itu memang terasa. Tapi kalau misalnya nih kayak tadi kan Niki mau bilang, Niki mau ikut kampus mengajar, suka mengajar. Kira-kira kapan ya informasinya? Kalau misalnya kita tahu kan, kita bisa mempersiapkannya dari awal-awal gitu. Kalau misalnya kita mempersiapkannya di mendadak memang terkesan sedikit ribet gitu, tapi sebenarnya tidak kok, dan itu sudah dipermudah oleh pihak fakultas ataupun pihak kampusnya sendiri gitu. Oke. Padahal sebenarnya program-program ini dibuat biar mahasiswa itu mengasah skillnya ya Miss. Betul Cuman sekali. itu di Indonesia itu banyak sebagian juga mahasiswa yang kurang motivasi belajarnya gitu Miss. Seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya jika dibandingkan nih pas di masa-masanya kami dulu kuliah, itu paling yang terjun ke lapangan cuman yang namanya KKN, kemudian ada PLP. Ya. Kalau kami dulu namanya PPL, kalau sekarang PLP. Nah, baru mendapatkan pengalamannya di sana. Tapi sehingga pada saat tamat mencari pekerjaan itu butuh adaptasi yang cukup besar. Nah sekarang kalian pada saat kuliah udah dapat teori nih, misalnya semester 1 sampai semester 4, di semester 5 sampai semester 7 dikasih kesempatan untuk bisa menerapkan teori yang sudah kalian dapatkan tadi ke lapangan langsung gitu. Sehingga apa? Sehingga nantinya kalau misalkan sudah selesai, sudah tamat, itu bisa menerapkan lagi, kayaknya aku nih berpotensi nih misalnya di wirausaha. Oh kita bikin usaha aja walaupun aku adalah tamatan guru matematika atau guru bahasa Indonesia misalnya gitu kan. Tapi aku punya jiwa di bidang
wirausaha, kita bikin usaha aja dengan ilmu yang sudah didapatkan sebelumnya gitu. Dan enaknya lagi program-program MBKM, terutama program-program MBKM yang dari kementerian itu dibiayai. Luar biasa. Bener banget sih Miss, karena emang Niki juga merasakan dampaknya setelah mengikuti program-program pemerintah yaitu Kampus Merdeka gitu kan. Karena ketika kita nggak cuma sekedar terjun gitu, mungkin kalau KKN kita mengeluarkan biaya sendiri, PLP juga mengeluarkan biaya sendiri. Tapi nih sobat, kalau teman-teman ngikuti program Kampus Merdeka, apapun itu bisa MSIB, terus PMM, teman-teman bakalan ngerasain gimana euforianya mengikuti program pemerintah terus dibiayai lagi. Betul. Dan di bulan 7 ini Miss, Nadia dan Niki juga merupakan angkatan tahun 2022. Kita juga akan melakukan KKN dan tahun ini Universitas Riau itu KKN-nya tuh dibuat KKN MBKM. Betul sekali. Jadi KKN MBKM bisa mendukung universitas di bidang IKU, menambah IKU karena Merdeka Belajar, dan juga bisa bersama teman-temannya juga gitu. Pokoknya intinya kalau misalnya kalian ada program MBKM itu diikutin aja karena nggak ada ruginya, terutama yang dari kementerian ya, walaupun harus ada seleksi, administrasi, ujian dan segala macam, diikutin aja karena apa? Karena nanti dibiayain gitu. Oke. Untuk sobat pendidikan yang belum merasakan dampak dari kurikulum Merdeka, nah sobat bisa ikuti program-programnya, jadi bisa langsung merasakan dampak dari kurikulum Merdeka tadi ya Miss. Nah kalau Miss sendiri dengan adanya program kurikulum Merdeka nih kan, gimana sih cara untuk memberikan pengajaran sebagai dosen gitu Miss? Oke, jadi memang sih kurikulum Merdeka ini sebenarnya tidak semuanya diterima baik itu di mahasiswa ataupun di dosen, karena seperti yang kita ketahui ada beberapa dosen yang mungkin tidak terima nih mata kuliah saya kok dikonversikan dengan mudah gitu kan. Nah sebenarnya bagaimana kita bisa menerapkannya itu, yaitu tadi misalnya dalam mata kuliah kita seandainya tidak cocok rasanya dengan dikonversikan pada program yang dia ambil, mungkin ada kita kasih tugas tambahan yang berhubungan sama mata kuliah kita yang bisa diterapkan di pada saat mereka MBKM. Misalnya Miss adalah mengajar tentang teknik identifikasi permasalahan pendidikan misalnya gitu kan. Nah mereka adalah mengikuti MBKM kampus mengajar misalnya, kan nggak cocok nih kan. Nah kira-kira apa sih tugas yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan proyek di pelajaran konversi sehingga Miss nggak sia-sia ngasih nilainya seperti itu. Oh mungkin diadakanlah proyek harus mengidentifikasi nih permasalahan di SD ini seperti apa gitu. Sehingga dengan ada identifikasi masalah kita bisa menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan baru untuk permasalahan tersebut gitu. Luar biasa nih, udah banyak nih motivasi, ajakan dari Miss Vio nih untuk kita semua. Nah, apa coba? Nah, gimana nih? Bentar Kak, kita bakalan nanya nih, kan kita udah menjelaskan kayak tentang pendidikan terus kurikulum Merdeka. Betul. Nah, seberapa efektifnya yang dibuat pemerintah itu terhadap mahasiswa maupun dosen ini? Oke, seperti yang kita tahu bahwa program MBKM ini kan baru tercetusnya mungkin persiapan setelah COVID kemarin ya. Nah, jadi dalam berproses tersebut tentunya program-program tersebut akan ada pembaharuan dan juga perbaikan. Mungkin di awal ada program-program yang hanya bisa diikuti oleh yang dilakukan oleh pemerintah, kita hanya sebagai peserta gitu kan. Sementara kalau misalnya ada lagi yang mulai sekarang itu udah ada program-program yang dari fakultas misalnya seperti itu. Kalau ditanya seberapa efektif, sekarang sudah termasuk efektif karena sudah di beberapa fakultas sudah ada tim-timnya yang mengurus, kemudian sistem konversinya juga sudah jelas. Hanya saja mungkin jika dibandingkan dengan yang jika perbandingannya baik atau belumnya itu masih dalam proses pelaksanaannya kan bisa belum ada evaluasi. Benar gitu ya, sekali. Jadi intinya tuh harus ada tetap pembaruan terus lebih betul. Bagus ya Miss ya. Karena ada MBKM yang dari kementerian, ada MBKM yang dari fakultas supaya tidak tumpang tindih, kemudian dalam konversinya juga lebih baik, itu tentu harus ada perbaikan ke depannya seperti itu. Karena sebenarnya Kak, kalau kita lihat-lihat setiap masa itu kan ada
beda-beda kurikulum ya, kayak betul. ATSP. Nah itu tuh memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuman kurikulum ini diubah lagi itu mengikuti juga perkembangan zaman ya kan. Betul sekali. Benar banget. Karena kayak kalian sekarang kan lebih sukanya langsung turun ke lapangan. Iya, kan? lebih Dibandingkan suka prakteknya Miss. praktek, benar. Kalau dulu orang banyak berteori, kalau sekarang lebih dibuktikan dengan Iya, prakteknya. Nah kan semakin zaman ini kan semakin bakalan pembaruan kan Miss mengenai kurikulum. Nah dapat kabar nih tentang kurikulum nasional, bener nggak nih Miss? Yang bakalan terus di pembaruan, maksudnya apa sih tanggapan Miss tentang kayaknya kan kurikulum Merdeka ini kan pasti pemerintah membuatnya sudah sangat baik kan Miss, dan akan lebih baik lagi dengan pembaruan kurikulum. Nah menurut Miss gimana nih? Sebenarnya kalau ditanya setuju atau tidak setujunya, setuju saja. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ada mindset ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya. Tapi sebenarnya ketika Miss udah turun terjun ya kan, Miss kan termasuk orang yang newbie juga lah di dunia pendidikan karena baru tamat tuh di tahun 2000-an ya. Jadi ketika Miss sudah menjadi seorang pengajar pada saat itu masih di KTSP. Kemudian pada saat menjadi guru ada namanya perpindahan menjadi program K13. Nah sebenarnya poin-poinnya sama-sama saja, hanya saja dalam administrasinya yang berbeda. Misalnya dulu pada KTSP ada yang namanya standar kompetensi, tapi kalau di MBKM, kalau di kurikulum K13 itu diubah menjadi kompetensi inti. Nah, kalau misalnya dengan adanya perubahan-perubahan tersebut bisa menjadikan kurikulum kita menjadi lebih baik, tidak memperibet, kenapa tidak? Iya, kenapa tidak? Kenapa ya, tidak? Gitu. Selagi berdampak positif ya sama kita. Betul sekali. Yang disayangkan sekarang dengan adanya perubahan kurikulum malah terkesan sedikit ribet. Benar Miss. Betul, di bidang administrasi terutama. Administrasi Miss. Jadi seakan semua dirombak ulang lagi Betul, gitu Miss. Juga itu. kasihan sama guru-guru senior yang di sekolah dasar itu biasanya. Bener banget Kak, karena Nggak bisa setelah ngisi Niki implementasi ke lapangan ternyata Terasa ya? guru tuh nggak cuman sekedar mengajar seperti dahulu, tapi gimana cara mereka mengatur administrasi, nginput lagi ke pusat dan lain sebagainya itu kayak yang ngisi cukup. kinerja. Iya benar. Itu aduh kasihan banget sama Kalian guru-guru mungkin udah kita. terasa karena kan udah terjun ya kan. Iya. Nah itu yang dirasakan oleh guru. Jadi adanya perubahan kurikulum sebenarnya baik. Cuman yang menjadi kendalanya itu adalah bagaimana cara mentransfer kurikulum yang sudah ada tadi dari kementerian ke pihak sekolah, dan yang dibebankan itu adalah guru-guru. Artinya kayak kemarin aja 2013 itu bahkan di tahun 2016, bahkan mendekati 2019 masih ada yang masih menerapkan kurikulum 2006 atau KTSP. Kenapa? Mungkin di sekolahnya masih belum sanggup atau belum ada pelatihan kepada guru-gurunya untuk melakukan pembaharuan pada kurikulum seperti itu. Ini yang merupakan jadi PR dari kementerian ya Miss. Betul. Kalau misalnya Semoga memang lebih baik lagi. ada perubahan kurikulum, harusnya juga diikuti dengan pelatihan kepada guru-guru, baik itu di tingkat kota ataupun sampai ke desa-desa gitu. Oke. Terima kasih Miss. Gimana Kak? Udah cukup banyak banget ya. Jadi teman-teman bisa nih belajar mengenai apa aja sih program-program pemerintah yang bisa diikutin. Nah sebelum kita closing statement, boleh nih Miss sampein pesan dan kesan atau ajakan untuk teman-teman siapa tahu ingin mengikuti dan mencoba program MBKM nih Miss. Oke. Jadi kebetulan diamanahkan sebagai tim pengelola MBKM di tingkat fakultas. Nah jadi kami adalah tim yang mengurus tentang bagaimana proses MBKM mahasiswa mana saja yang mendaftar, ke program mana saja, kemudian konversi SKS apa saja yang mereka daftarkan gitu. Nah, yang saya rasakan memang banyak manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa, walaupun di awal-awal tim merasa kewalahan karena masih banyak mahasiswa yang mau ikut tapi nggak tahu apa-apa, seperti mungkin persyaratannya atau mungkin masih ragu-ragu dan segala macam. Jadi intinya kalau misalnya memang ada program dari pemerintah, terutama di bidang MBKM, ada program-program seperti yang 8 tadi, itu diikutin aja, dicoba aja. Lulus gak lulus nanti urusan belakang. Kalaupun lulus, kalian banyak mendapatkan manfaat, bisa langsung terjun ke lapangan, kemudian bisa dibiayai. Kapan lagi kan? Biasanya kuliah ngeluarin biaya, ini malah kuliah dibiayain. Bukan berarti program-program MBKM yang diadakan oleh fakultas tidak boleh diikutin, boleh juga gitu. Karena kenapa? 20 SKS biasanya kan di kuliah itu 4 bulan ya, 16 kali pertemuan kan. Yeah. Kalau di sini
Kalau di MBKM kalian nggak perlu masuk kelas, kalian cuma terjun ke lapangan, belajar apa yang ada di sana, nggak perlu ngujian UAS, UTS dan segala macam, tapi kalian bisa mengkonversi 10 sampai 24 SKS tiap semesternya, kan? Nggak rugi dong. Bener, Miss. Gitu. Jadi segera diikutin aja program-program MBKM yang ada di fakultas-fakultas kamu. Nah, bener banget nih. Terima kasih juga Miss karena udah memberikan ajakan dan memberikan inspirasi nih kepada teman-teman buat ngikutin program-program pemerintah seperti MBKM atau PMM. Yang paling seru PMM ya, Miss, biasa paling banyak diminati tuh. Karena PMM sampai bisa jalan-jalan keluar, dapat uang. Nah, Betul sekali. teman-teman bisa ngikutin program Bisa PMM, Kampus Mengajar, Wirausaha Merdeka atau program apapun yang sesuai dengan passion teman-teman. Benar nggak nih, Kak? Benar. Oke, mungkin sampai di sini aja episode 1 dari podcast Duta Pendidikan. Nah, saksikan untuk podcast-podcast selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Miss Vio Sama-sama. atas kesempatan dan waktunya pada hari ini. Saya Nikita Yulia Rahman, Saya Nadia Alpian. pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode 2. See you.